Halo semua, kali ini Enam Besar akan membahas atau lebih tepatnya menceritakan alur cerita dari salah satu film berdasarkan kisah yang hampir nyata menurut film tersebut. Film ini bergenre horor komedi serta romantis yang berasal dari Thailand. Film dengan judul Low Season ini akan menceritakan tentang cewek bernama Lin, cewek cantik mirip Lisa Blackpink dengan poni khasnya yang memutuskan pergi seorang diri untuk menenangkan pikiran karena masalahnya dengan sang kekasih. Lin ini mempunyai kemampuan untuk bisa melihat setan yang biasa kita sebut indigo. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Lin dulu sering dijambakan oleh para cowok karena mereka takut ketika tahu Lin bisa melihat hantu. Sahabatnya, Kate, menyuruh Lin untuk merahasiakan hal itu demi kebaikan Lin sendiri. Sampai Lin akhirnya bertemu dengan seorang cowok bernama Thor, kakak kelas sekaligus cowok yang paling keren di kampusnya. Mereka pun berpacaran selama 3 tahun. Setelah lulus dari kampusnya, Thor menjadi superstar dan Lin hanya menjadi customer service. Selama mereka berpacaran, Lin terus diganggu oleh hantu-hantu yang dilihatnya dan Thor merasa Lin bersikap aneh. Sampai suatu ketika, Thor kemudian dikabarkan berpacaran dengan sesama artis. Melihat hal itu, Lin mau mengakhirinya di tempat semua dimulai. Ya, Lin akhirnya pergi ke sebuah penginapan yang ada di sebuah desa, yang ternyata tempatnya lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Lin sampai di penginapan tersebut saat hari sudah malam. Dan benar saja, baru sampai Lin sudah ketakutan dengan cerita pemilik penginapan yang mengatakan bahwa saudaranya baru saja mati tenggelam. Saat Lin sampai di kamarnya, ia memutuskan untuk menyetel TV dengan keras supaya mengurangi rasa takutnya. Lin kemudian menggosok gigi sebelum dia bersiap untuk tidur. Saat sedang menggosok gigi, tiba-tiba ada yang mengetok pintu kamarnya. Dan ketika Lin membukanya, hanya ada jejak kaki dan tak ada seorang pun di sana. Lin yang ketakutan akhirnya memutuskan untuk tidur. Sampai akhirnya ia ketakutan lagi karena ada tokek di atas kamarnya. Dia yang ketakutan lari keluar meminta bantuan ke kamar orang lain. Yang ternyata tidak ada seorang pun, namun ada radio yang tiba-tiba berbunyi. Melihat hal itu, akhirnya dia kembali ke kamarnya. Yang ternyata sudah ada sesosok makhluk mengerikan yang sedang memegang tokek tersebut. Karena ketakutan, Lin tak peduli lagi dengan hujan yang sedang berlangsung. Dan dia langsung berlari meninggalkan kamarnya dan memutuskan tidur di luar. Pagi pun datang. Dia dibangunkan oleh seorang cowok yang ternyata juga menginap di penginapan tersebut. Dia bernama Put. Put pun mulai menyalahkan karena keributan yang dilakukan Lin, membuat Put tidak bisa tidur semalam. Keduanya saling beradu argumen hingga Put memutuskan untuk pergi. Selesai sarapan, Lin melihat kendaraan dan menghampirinya. Dia meminta sang supir untuk mengantarnya ke Kemepan. Namun, sang supir menolak karena dia ternyata sudah dipesan oleh Put. Lin dengan berat hati akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan Put untuk ikut ke Kemepan. Setelah bernegosiasi, akhirnya dengan membayar 2.000, Lin diperbolehkan ikut mobil tersebut. Dan disinilah perjalanan Lin dan Put akhirnya dimulai. Mereka berdua akhirnya sampai di perbukitan yang ternyata tempat tersebut mengingatkan Lin dengan mantan kekasihnya Thor. Ingatan-ingatan betapa romantisnya mereka dulu mulai bermunculan hingga akhirnya Lin berteriak seperti orang gila di tempat tersebut karena kekesalannya kepada sang mantan. Kita kembali ke perjalanan Put dan Lin. Lin yang frustasi akhirnya memutuskan mengikuti Put kemanapun. Saat di perjalanan, dia mabuk dan keceplosan ketika bisa melihat hantu di depan Put. Melihat hal itu, Put yang ternyata seorang penulis untuk film horor malah tertarik menjadikan Lin sebagai tokoh utama dalam tulisannya.
Perjalanan pun berlalu. Mereka berdua sampai di suatu tempat bernama Czeslawi yang ternyata berisikan orang-orang gila yang sedang melarikan diri karena patah hati. Mereka diantaranya adalah Vitaya yang dicampakkan oleh ceweknya demi temannya sendiri. Ada juga Om, pendiri tempat tersebut, yang dimana mantannya dikirim ke luar negeri oleh tempat dia bekerja. Lalu ada juga Put, teman perjalanan Lin, yang ceweknya adalah seorang sutradara, malah berpacaran dengan aktornya sendiri. Lalu ada juga Non, cewek yang dicampakkan kekasihnya di hari pernikahannya. Kemudian ada juga Aum, perempuan yang katanya membantu Om dan selalu di samping Om dan menganggap Om sebagai calon suami. Di tempat tersebut, mereka pun bersenang-senang mencoba melupakan masalah yang mereka alami di camp patah hati tersebut. Pagi pun datang, semua orang sudah pergi dan Lin terbangun dikagetkan oleh sesosok hantu di sampingnya. Lin yang ketakutan akhirnya memutuskan untuk ikut Put daripada di tempat itu sendirian. Mereka pun menaiki motor menuju suatu tempat. Setelah perjalanan panjang, mereka pun sampai di suatu tempat, yaitu suatu pondok yang kata Put itu adalah rumah Karai. Orang yang kata Put bisa melihat hantu dan akan membantu riset yang dilakukan Put dalam tulisannya. Mereka akhirnya bertemu. Saat melihat Karai, Lin langsung sadar bahwa Karai sebenarnya adalah seorang hantu. Tapi saat ingin memberitahu Put, dia selalu dihalangi oleh Karai. Sampai akhirnya pagi datang dan Put menemukan sendiri mayat dari Karai, sang sahabatnya. Put pun lari ketakutan. Melihat Put yang ketakutan, Lin malah ketawa karena dia sudah tahu bahwa Karai sudah meninggal. Sambil ketakutan, mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah Karai. Karena kelelahan, di tengah perjalanan mereka memutuskan untuk istirahat dan makan buah pisang yang ditemukan di hutan. Tanpa sadar, mereka ketiduran dan hari ternyata sudah gelap. Kaget dengan hari yang sudah gelap, mereka memutuskan melanjutkan perjalanan dan saat sampai di jalan utama, mereka beruntung karena bertemu dengan mobil lewat dan diperbolehkan untuk menumpang. Disinilah percikan-percikan cinta di antara mereka mulai tumbuh. Dari cewek yang bisa melihat hantu dan seorang cowok penulis film horor. Mereka menjadi lebih dekat, saling mengobrol satu sama lain, menceritakan tentang diri mereka sendiri. Sampai suatu ketika, Put memberikan sebuah kalung kepada Lin yang katanya bahwa itu adalah sebuah jimat untuk Lin, katanya untuk membuat para hantu tidak mendekati Lin. Saat Lin dan Put sudah semakin dekat, tiba-tiba suatu malam sang mantan kekasih Lin menelepon Lin dan merusak segalanya. Di sini kasihan sekali si Put. Dia jadi galau karena kehadiran mantan Lin kembali. Dia pun motoran tengah malam mengingat kenangannya dengan Lin sambil bergalau ria. Di sisi lain, Lin pun bingung harus memilih siapa. Apakah dia harus memilih superstar fuckboy Thor atau si penulis film horor yaitu Put. Setelah galau semalaman, pagi pun datang dan Lin memutuskan meninggalkan camp patah hati tersebut dan pulang ke rumahnya. Setelah pulang, Lin memutuskan untuk menceritakan kepada Thor bahwa dia bisa melihat hantu. Tapi respon yang didapat berbeda dengan yang ia dapatkan dari Put. Thor percaya dengan perkataan Lin bahwa dia bisa melihat hantu, tapi dia akan mengajak Lin ke psikiater seakan Lin itu orang gila. Mendengar hal itu, Lin langsung pergi dan kecewa meninggalkan Thor. Hari-hari pun berlalu. Singkat cerita, ketika Lin naik ojek, kalung yang ia dapatkan dari Put terjatuh dan rusak. Yang ternyata di kalung tersebut berisikan foto-foto Lin ketika dia berpetualangan bersama Put di hutan. Setelah melihat itu, Lin memutuskan kembali ke camp patah hati. Saat sampai di sana, langsung disambut hangat oleh orang yang ada di sana. Ternyata di camp patah hati tersebut sekarang sudah ramai dengan pengunjung, tapi Lin merasa sepi karena Put tak ada di sana. Tapi bisa ditebak, seperti film romantis pada umumnya,
Put akhirnya muncul dan film ini berakhir dengan happy ending. Sekian dari 6 besar. Thank you. Savoring this moment, is this our last goodbye?